teman-teman dan dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Pernah nggak sih kalian mau keluar dari parkiran motor setelah kelas yang melelahkan tapi motor kalian terjebak? Nggak bisa keluar karena di belakangnya ada motor yang menghalangi. Dan parahnya lagi, motor tersebut dikunci stang. Pasti rasanya kesel banget kan? Nah, berawal dari keresahan sehari-hari ini, saya tertarik untuk melakukan observasi mendalam tentang bagaimana etika publik mahasiswa tercermin dari cara mereka memarkir kendaraan. Perkenalkan, saya Nisa dari Departemen Fisika ITS. Di video kali ini, kita akan membedah hasil observasi saya selama beberapa hari di beberapa titik parkiran motor ITS dan menganalisisnya lewat perspektif Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima. Untuk mendapatkan data yang real, saya sengaja mengamati 3 titik parkiran dengan karakteristik yang berbeda di kampus tercinta kita, ITS, yaitu lantai 2 parkiran dekat Departemen Statistika, area parkiran dekat Departemen Kimia, serta parkiran ruang terbuka di area fasilitas olahraga atau FASOR. Selain itu, saya juga memantau bagaimana efektivitas sistem pengawasan di pos pemeriksaan STNK. Kita mulai dari titik yang paling krusial dan paling sering terjadi masalah, lantai 2 parkiran dekat gedung statistika. Di sini, karena posisinya di lantai atas dan jarang terjangkau oleh pengawasan langsung oleh petugas, kondisinya cukup memprihatinkan saat jam sibuk kuliah, terutama saat siang hari. Banyak mahasiswa yang nekat memarkir motornya secara paralel atau nyamping di belakang barisan motor yang sudah rapi. Dan masalah utamanya adalah terkadang masih ada yang suka mengunci stang motor tersebut. Teman-teman, tindakan ini kalau kita bedah menggunakan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan adanya penurunan nilai tenggang rasa dan adab sesama manusia. Demi kenyamanan pribadi, yaitu seperti biar bisa cepat masuk kelas dan gak repot lagi untuk cari parkiran lain atau untuk pindah lagi ke FASOR, mereka mengorbankan kenyamanan orang lain. Tidak hanya itu, secara sila kelima, yaitu keadilan sosial, tindakan egois ini telah merampas hak mobilitas orang lain di ruang publik. Korban yang motornya terjebak, kehilangan waktu dan tenaga berharga mereka hanya karena egoisme satu orang tersebut. Menariknya, kondisi ini sedikit berbeda kalau kita geser ke parkiran dekat Departemen Kimia. Di sini kondisinya sama-sama padat dan kapasitasnya juga sering penuh. Sehingga beberapa mahasiswa terpaksa parkir di luar tempat yang disediakan atau parkir paralel. Namun, mayoritas mahasiswa di area Departemen Kimia ini tidak mengunci stang motor mereka. Nah, fenomena inilah yang saya sebut sebagai kompromi etika. Meskipun mereka tahu tindakan parkir di luar tempatnya itu melanggar tata tertib, secara nilai sila kedua, mereka masih menyisakan sedikit rasa empati dan kepedulian sosial mereka. Mereka sadar bahwa posisinya mereka ini salah, makanya stang tidak dikunci agar motor tersebut tetap bisa digeser secara fleksibel oleh orang lain yang mau keluar. Lalu, bagaimana dengan parkiran yang ideal? Jawabannya ada di parkiran ruang terbuka di FASOR atau fasilitas olahraga. Di sini kondisinya pasti selalu terpantau rapi. Kenapa? Karena desain areanya berupa lapangan luas terbuka satu lantai, sehingga memiliki visibilitas yang tinggi dan sangat mudah dipantau oleh petugas. Hal ini membuktikan bahwa ketertiban publik atau nilai sila kelima akan jauh lebih mudah tegak jika didukung oleh desain ruang yang transparan dan pengawasan yang konsisten. Namun, ada satu catatan penting terkait sistem pengawasan kita. Berdasarkan pengamatan saya di pintu keluar parkiran maupun gerbang ITS, pemeriksaan STNK cenderung masih bersifat formalitas. Seringkali kita hanya menunjukkan STNK sekilas lalu langsung disuruh jalan tanpa dicocokkan kembali dengan plat nomor motor tersebut. Dari perspektif keadilan sosial atau sila kelima, pengawasan yang longgar ini menciptakan celah keamanan yang bisa mengancam hak milik warga kampus. Keadilan baru benar-benar tegak kalau sistem berjalan dengan penuh tanggung jawab profesional, bukan sekedar formalitas menggugurkan kewajiban. Kesimpulannya, perilaku etika kita di kampus ternyata sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pengawasan. Egoisme yang mengalahkan tenggang rasa Pancasila rentan muncul di area yang tidak
terlihat langsung oleh petugas seperti di lantai 2 parkiran dekat statistika. Oleh karena itu, lewat video ini, saya ingin memberikan 2 rekomendasi singkat saja. Yang pertama, yaitu untuk kita sesama mahasiswa, yuk mulai dari hal kecil, kalau terpaksa parkir paralel, minimal jangan pernah mengunci stang. Itu adalah adab minimal kita untuk menghargai sesama manusia. Dan yang kedua, untuk manajemen kampus, yaitu diperlukannya patroli berkala ke area tersembunyi seperti lantai atas gedung parkir, serta pengetatan SOP pengecekan STNK demi menjaga hak keamanan kita bersama. Mari kita jadikan Pancasila sebagai tindakan nyata, bukan sekedar hafalan di dalam kelas. Saya Nisa, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.